Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najia, mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 24101172200002. Video ini aku buat sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Rianti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Nah, kita bakal bahas satu topik yang menurutku relate banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa zaman sekarang. Namanya adalah self-directed learning atau pembelajaran yang diarahkan oleh diri sendiri. Mungkin buat sebagian dari kita, istilah ini kedengarannya agak teoritis ya, tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya ini tuh deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama buat kita yang pengen sukses, nggak cuma di kuliah aja, tapi juga di dunia kerja dan bahkan dalam kehidupan pribadi. Kita hidup di zaman serba cepat dan serba digital. Informasi itu benar-benar bisa kita akses kapan aja, di mana aja, bahkan dari genggaman tangan kita. Tapi masalahnya, apakah kita tahu apa yang sebenarnya harus kita pelajari? Apakah kita tahu gimana caranya kita belajar atau kita cuma ikut arus? Disinilah pentingnya self-directed learning alias SDL. Karena faktanya masih banyak mahasiswa yang jujur aja ya, nungguin disuapin. Nungguin dosen ngasih tugas, nungguin penjelasan, nungguin deadline mepet dulu, baru ngerjain. Padahal sebenarnya dunia sekarang tuh nuntut kita untuk bisa mandiri. Kita harus bisa jadi pelajar aktif, bukan cuma penonton pasif. Ada banyak tantangan yang bikin SDL itu susah dijalani. Misalnya, 1. Kita nggak punya motivasi belajar sendiri. Susah ngatur waktu, apalagi kalau udah banyak kegiatan. Belum bisa cari sumber belajar yang tepat, dan yang paling klasik, budaya pendidikan kita masih teacher-centered. Jadi siswa pasif nunggu penjelasan, nunggu diberi, bukan mencari. Sekarang, sebenarnya SDL itu apa sih? Menurut Knowledge 1975, Self-Directed Learning atau SDL adalah proses di mana seseorang mengambil inisiatif untuk belajar sendiri. Mulai dari nentuin tujuan, memilih strategi, sampai evaluasi, semuanya dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab pribadi. SDL ini bukan berarti kita harus belajar sendirian, tapi intinya kita punya kendali penuh atas proses belajar kita. SDL juga punya 3 karakter utama menurut Garrison. 1. Self-management, kemampuan ngatur waktu dan sumber belajar sendiri. 2. Self-monitoring, kemampuan evaluasi dan refleksi terhadap apa yang udah dipelajari. Yang ketiga, ada motivational control, daya juang untuk tetap semangat belajar meski tanpa pengawasan. Kemudian kita juga punya teori pendukung SDL, ada banyak. 2 di antaranya yang penting adalah konstruktivisme, yang percaya bahwa pengetahuan dibangun sendiri, bukan cuma ditransfer. Yang kedua ada self-determination theory dari Deci dan Ryan, yang bilang kalau kita termotivasi, kalau kita merasa bebas, autonomi, merasa mampu, competence, dan merasa terhubung secara sosial, relatedness. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan SDL. SDL itu bukan sesuatu yang langsung jadi. Ada prosesnya. Dari tahapannya juga cukup sistematis seperti 1. Mengidentifikasi kebutuhan belajar. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya kita butuh belajar apa. Ini bisa lewat refleksi, nilai ujian, atau bahkan dari feedback dosen. Tanpa tahu kebutuhan, kita kayak orang nyasar jalan tapi nggak tahu tujuan. Yang kedua, menetapkan tujuan belajar. Setelah tahu kebutuhannya, kita harus buat tujuan spesifik. Misalnya, aku pengen bisa presentasi bahasa Inggris dengan percaya diri dalam 2 minggu. Tujuan ini penting sebagai arah dan motivasi. Yang ketiga, menentukan strategi belajar. Strategi bisa beda-beda tergantung gaya belajar orang-orang tersebut. Ada yang suka baca, ada yang suka visual atau audio, bisa bikin peta pikiran, bisa nonton video, atau bahkan ngajarin orang lain pakai metode Feynman. Yang keempat, mengelola sumber belajar. Kita harus tahu di mana nyari materi, gimana nyimpennya, dan kapan digunain. Boleh dari buku, jurnal, video, AI, YouTube, apapun yang bisa bantu kamu. Yang kelima ada evaluasi dan refleksi. Tiap akhir minggu, coba tanya ke diri sendiri. Karena refleksi itu penting, bisa bikin kita tahu kita paham atau enggak sama materi sebelumnya, sehingga kita bisa lanjut untuk ke materi berikutnya. Kayak, apa yang udah aku pelajari minggu ini? Apa yang masih bikin bingung?
Apa strategi yang paling efektif buat aku? Dengan begitu, kita bisa terus berkembang. Oke, setelah melalui tahapan-tahapan SDL, kita pergi ke faktor-faktor yang mempengaruhi SDL. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu otomatis dari gaya belajar, kesehatan dan mood, kecerdasan, pengalaman, pendidikan. Sementara faktor eksternalnya itu adalah waktu dan tempat belajar, motivasi dari luar misalnya karena mau lulus cepat atau dorongan dari orang tua, kemudian pola asuh serta lingkungan sekitar. Kalau kita punya lingkungan yang suportif, suasana belajar yang nyaman dan akses ke sumber belajar yang baik, maka SDL akan lebih mudah dikembangkan. Sekarang aku nanya, kenapa SDL itu penting? Karena dengan SDL, kita jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, belajar bisa lebih fleksibel, sesuai ritme dan gaya kita bisa belajar kapan aja, di mana aja, kemampuan berpikir kritis dan problem solving meningkat, dan ini yang paling penting, kita siap untuk terus belajar sepanjang hidup, kayak lifelong learning. SDL bikin kita sadar bahwa belajar itu bukan cuma kewajiban kampus, tapi kebutuhan hidup. Tapi, gak semuanya mudah. Ada tantangan besar dalam menjalankan SDL. Kita kadang susah fokus, nggak disiplin, kebanyakan distraksi, dan bingung mau mulai dari mana. Apalagi kalau nggak punya akses internet yang baik atau nggak ngerti cara cari materi yang tepat. Makanya, peran guru masih penting banget, tapi bukan sebagai pusat pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator, mentor, dan motivator. Guru bisa bantu arahkan, memberi ruang untuk eksplorasi, dan bantu kita cari solusi kalau mentok. Contoh, implementasi SDL di kelas. 1. Tugas membuat jurnal mingguan bahasa Inggris, belajar lewat aplikasi kayak Quora, YouTube, Zenius, atau Padlet, diskusi online lewat Google Classroom, dan yang terakhir, belajar mandiri lewat video pembelajaran atau podcast. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap tentang self-directed learning. Intinya adalah kita nggak bisa selamanya mengandalkan orang lain buat mengajari kita. Dunia di luar sana akan terus berubah dan kita harus bisa adaptif. Dengan belajar secara mandiri, kita bisa jadi pribadi yang kuat, fleksibel, siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Semoga video ini bisa ngasih gambaran yang jelas tentang pentingnya SDL. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat belajar karena yang bisa mengarahkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.